Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti yang datang cuma 20 orang ya, 21 orang. Oke, Mbak Yulena sudah disampaikan kan ya linknya ke teman-teman ya? Sudah, Pak. Apalagi ngabuburit ya. Baik, teman-teman semua. Sore-sore begini ya, apalagi mungkin puncak-puncaknya lagi lapar dan dahaga ya. Sambil nunggu buka puasa, yang sudah standby di masing-masing rumah ya. Bagi yang sudah mudik ya, selamat mudik ya. Bagi yang mudik ya hati-hati. Apa namanya, ini merupakan mudik kali pertama setelah 2 tahun kita dilarang untuk mudik ya. Mudah-mudahan aman terkendali semuanya. Hari ini merupakan ini ya bagi Anda menyebalkan ya. Harusnya liburan ya. Kok masih ada perkuliahan. Ya kita taat dengan aturannya. Jadi libur itu mulai tanggal 29 ya, mulai hari Jumat. Ya jadi Anda tetap bisa masuk. Teman-teman Anda yang offline itu masih ada yang ke kampus ya, jadi masih ada perkuliahan tadi saya lihat. Ada Japar namanya juga ada Japar Sati juga. Ya sebenarnya harapan kami juga minggu setelah UTS ini kita diperkenankan untuk perkuliahan secara offline, tapi masih menunggu ya ternyata ya. Ya udahlah kita mulai dengan online dan nanti kita akan tetap menggunakan ini ya, akan menggunakan Zoom ya. Nanti akan saya kasih linknya kalau ada perubahan link. Mengapa saya pakai Zoom ya? Karena kalau Gmeet ini memang agak sulit ya. Nanti saya jelaskan alasannya mengapa ya. Sampai menunggu teman-teman bergabung kelas D ya, Mbak Yuliana, teman-temannya di mana? Masih tidur ya mungkin ya. Halo Mas Tova, apa kabar? Gak ada ya. Tova, halo. Ini Tova ini biasanya rajin ngomong. Nggak kedengaran paling ya. Suara saya kedengaran ya Mbak Yuliana ya? Halo Pak. Oke. Apa, bangun tidur ya Mbak Tova? Enggak Pak, tadi masih nge-lag Pak sinyalnya. Wih, nge-lag sinyal. Makanya pakai sinyal yang bagus lah. Yang mana Anda sudah kasih musik ya supaya nggak bisa ini malah tidur. Oke ya, saya kenal dengan Tova ya sama Yuliana. Yang lain kan baru kenal ini kan, karena kan beliau sudah ikut mata kuliah saya di makro kalau nggak salah ya. Baik, saudara sekalian ya, lanjut ya mata kuliah kita metodologi penelitian ya. Harusnya sekarang kan ya nggak pada kuliah Pak ya. Ya kalau Anda mau online, yang nggak ada kuliah, kalau offline ya bisa saya liburkan. Yang kemarin saya ngajar offline, anak-anak yang ambil offline ya saya liburkan, ya saya majukan perkuliahannya karena mungkin ada yang mau pulang mudik duluan. Tapi kalau online ngapain juga, Anda mau mudik ya dimanapun asalkan di Indonesia. Bahkan di luar negeri pun kalau Anda bisa connect dengan WiFi dan ngerti linknya ya bisa ikut kuliah kita ya. Hari ini kita akan lanjut perkuliahan ya, ini sudah 3:30 ya. Berdasarkan jadwal kan kita kan 15 jam sampai jam 5:30 ya. 5:30 ya, silakan nanti Anda kalau ini sudah hampir buka puasa kita bisa stop ya. Atau kalau Anda mau tetap kuliah ya monggo silakan. Dilanjutkan ya, tapi di rumah masing-masing. Saya juga akan off nunggu buka bersama ya dengan keluarga. Hari ini kita akan lanjut pembahasan tentang ini ya, tentang metodologi penelitian, tapi spesial untuk hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi bagi Anda yang tidak gabung ya mohon maaf ya, saya nggak akan bisa mengulang ya. Jadi hari ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan proses perkuliahan metodologi penelitian ya, supaya kita nanti lebih efektif ya ketika kita melaksanakan capaian pembelajaran. Ingat ya bahwasanya di awal-awal perkuliahan sudah saya sampaikan bahwa tujuan utama dari perkuliahan kita ini bukan untuk menghafal semua metodologi penelitian, bukan, tapi untuk mempraktekkan. Jadi nanti UAS Anda itu sepertinya sudah saya akan nggak ada. Anda nanti UAS-nya saya minta untuk bikin paper yang akan saya bimbing tentunya ya.
bikin paper ilmiah yang saya bimbing Anda jangan bikin paper asal-asalan ya. Kalau asal-asalan nanti nilainya ya saya kasih asal-asalan ya. Secara step by step akan saya bimbing supaya nanti Anda bisa menulis dengan cara yang benar. Apa namanya? Jadi ya, hari ini akan saya bagikan ya materi perkuliahan, tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk beberapa minggu ke depan. Jadi sudah saya kasih semuanya ya, materi hari ini, minggu depan dan sampai minggu ke-7. Silakan Anda nanti baca sendiri di rumah. Yang penting nanti Anda bisa praktek. Jadi sekali lagi untuk kuliah metodologi penelitian ya saya tidak akan meminta Anda untuk menghafal semua metode, tapi Anda untuk praktek ya, mempraktekkan bagaimana metode penelitian itu digunakan untuk membuat penelitian ya, bukan digunakan untuk yang lain tentunya. Jam 3:30 sudah, nanti kita mulai. Hari ini kita akan bahas tentang topik penelitian ya. Saya share dulu full setelah sesi ini. Oke, yang sudah bisa ini ya. Jadi kalau di Zoom ini saya enak ya, saya nggak boleh konfirmasi karena Zoom ini kalau misalkan saya sorot, nah ini ya, saya sorot tayang kelihatan bahwasanya ini sudah berhasil tayang. Tapi kalau di Gmeet belum tentu, Google Meet. Nah, mengapa saudara sekalian? Karena kan memang ada beberapa fasilitas dari Google yang akhirnya dikurangi ya. Perlu saya informasikan bahwasanya UTM dalam hal ini Puskom, Pusat Komputer atau PTIK, itu sebenarnya sudah memiliki kerjasama dengan Google ya untuk melaksanakan Google Education ya dalam rangka itu, sehingga kita sebenarnya memiliki beberapa akses yang sifatnya premium mungkin saya bisa katakan. Apa itu aksesnya? Pertama bahwasanya kita diberikan ruang penyimpanan yang sifatnya unlimited ya. Ini saya pikir luar biasa ya, ruang penyimpanan unlimited oleh Google ya, asalkan kita menggunakan fasilitas Trunajaya ACID. Itu salah satunya. Tetapi saudara sekalian, mungkin beberapa bulan yang lalu fasilitas itu dicabut oleh Google. Mengapa? Karena ternyata penggunaan Google ya kan dalam hal ini ya, salah satunya adalah email Trunajaya ACID itu ternyata di bawah yang tidak sesuai dengan ekspektasi Google mungkin ya, sehingga kita dicabut. Nah, tidak hanya itu, beberapa akses seperti akses Google Meet ya, Google Meet yang kita dulu bisa menikmatinya secara premium ya, jadi kita bisa melakukan recording, kita bisa melakukan setup seperti ini, mungkin ini seperti Zoom. Ini sekarang sudah nggak ada. Jadi yang kalau sekarang ada dosen lain yang menggunakan Google Meet ya dalam perkuliahan, itu adalah merupakan layanan Google Meet yang paling dasar ya, basic ya, bukan yang premium seperti yang kita nikmati seperti Zoom sekarang ini. Oleh karena itu saya nggak pakai Google karena kan susah. Ketika saya presentasi saya nggak bisa lihat apakah PPT saya itu bisa scroll atau tidak. Sehingga ini pernah saya kuliah mungkin ya 2 jam, saya sudah merasa saya sudah melakukan presentasi, ternyata PPT saya hanya bergerak di halaman pertama aja, jadi hanya covernya doang, yang isi-isinya nggak ada, dan mahasiswanya kayak saya kesel ya, diem aja semuanya sampai terakhir saya tanya, Pak dari tadi kok nggak scroll ya, kamu nggak bilang ya, masa saya harus minta untuk kuliah ulang dari depan. Nah, jadi ya udahlah, oleh karena itu nanti saya saudara sekalian ya, supaya nanti fasilitas Google yang mesti kita ada sampai sekarang ini kan tetap bisa dipertahankan, saya minta lah nanti saya akan kasih materi ke Anda, materi perkuliahan saya share ya, saya kasih share linknya ya, jadi saya kasih linknya, tapi link itu hanya bisa diakses jika Anda menggunakan email yang dari ini Trunajaya ACID. Jadi Anda kan semua masing-masing mahasiswa ketika daftar di UTM itu kan mendapatkan email yang spesifik ya. Pertama adalah nomor NIM-nya, kemudian @student.trunajaya.acid. Jadi Anda masuk ke situ dulu. Jadi Anda buka di email itu, nanti bisa Anda akses materi yang saya sampaikan nanti setelah sesi ini.
Kalau Anda pakai Gmail biasa itu nggak bisa. Nanti saya akan lihat ada beberapa yang masih ngeyel ya. Mohon akses dari Gmail. Tidak akan saya buka aksesnya karena kan pertama saya akan menjaga kerahasiaan materi. Sebenarnya sih kalau diakses oleh siapa saja saya nggak keberatan, tapi kadang-kadang kalau itu bisa dilepas, bisa diakses oleh orang yang non organisasi, itu kadang-kadang rentan untuk dihack ya. Saya kadang-kadang mendapatkan semacam email ya, email kaleng. Kan jelas siapa yang ngirim, tapi ya ancam kadang-kadang ya dari luar negeri juga ada yang merasa bisa membobol akun saya, sehingga saya ganti akun. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau dari Tulan Joyo insya Allah aman ya. Nah, makanya saya tetapkan nanti semua materi yang saya nanti share ke Anda itu hanya bisa diakses kalau Anda menggunakan email dari Tulan Joyo, bukan Gmail. Ya, nanti akan saya berikan materinya. Oke ya, hari ini alhamdulillah nih sudah 33 yang masuk ya. Mudah-mudahan nanti semakin bertambah. Ya, sebagai pengganti ceramah menjelang buka puasa. Saya tahu beberapa Anda di rumah sekarang lagi leha-leha santai ya, lagi ada yang sebagian ada yang guling-guling di kasur ya kan ya, ada yang mungkin yang lagi menikmati sore ya, udahlah nikmatin ya. Ya nggak apa-apa silakan ya. Tapi tetap Anda kalau saya nanti minta untuk bergabung atau mungkin open mic silakan buka ya, atau mungkin videonya dengan banyak alasan. Pak, ini Pak sinyal saya rusak, padahal Anda sebenarnya nggak mau aja begitu. Oke, saudara sekalian ya, topik penelitian mungkin tidak banyak sebenarnya materi yang saya berikan. Apa itu topik? Topik itu landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Jadi ini merupakan inti dasar daripada sebuah penelitian. Jadi Anda harus punya idenya dulu ya. Jadi idenya apa sih yang Anda mau kerjakan? Jadi harus ada punya ide dasarnya dulu. Merupakan sebuah penelitian yang menarik minat peneliti. Jadi penelitian itu sifatnya sukarela ya. Jadi ada beberapa tadi pertanyaan. Kalau misalkan saya dipaksa Pak untuk menggunakan pendekatan tertentu atau menggunakan topik tertentu bagaimana Pak? Nah, ya Anda nanti akan tidak maksimal hasil penelitiannya. Mengapa? Karena penelitian itu merupakan kerja yang cukup berat. Apakah itu dilakukan dalam kerangka penelitian akademik seperti skripsi atau mungkin penelitian profesional. Kalau topiknya itu tidak sesuai dengan minat Anda, itu nggak bisa dikerjakan dengan optimal ya. Oleh karena itu, pertama Anda harus minat dulu, ya sesuai dengan bidang Anda tentunya. Anda kan nggak mungkin kan melakukan penelitian di bidang farmasi ya, atau mungkin di bidang politik ya, itu kan bukan bidang kita, atau di bidang pendidikan, karena kan kita di bidang ekonomi. Jadi harapannya nantinya ketika Anda hampir menyelesaikan studi di ekonomi pembangunan, harusnya Anda juga bisa bikin penelitian yang terkait dengan topik-topik ekonomi pembangunan tentunya. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan masalah topik ini. Jika nanti ada pertanyaan, saya minta Anda untuk bisa bertanya. Saudara sekalian, jadi beberapa unsur topik penelitian, ya. Yang pertama tentunya topik itu harus bermanfaat ya bagi masyarakat. Tidak melanggar aturan, ya, tidak melanggar norma aturan yang sudah ditetapkan, baik bersifat formal maupun non formal. Anda bikin penelitian tentang perilaku bandar narkoba. Apa manfaatnya? Supaya nanti bandar narkoba itu bisa melayani masyarakat dengan aman. Nah itu kan apa maksudnya? Itu kan nggak ada manfaatnya, itu kan bermanfaat iya, tapi kan bagi orang yang melanggar aturan itu kan lain lagi. Jadi Anda mungkin sudah paham ya, tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar apa artinya bermanfaat. Penelitian itu tentunya Anda nanti akan dedikasikan ya untuk masyarakat sekitar tentunya, dan juga untuk ini nanti kalau dalam skripsi itu biasanya ditulis ya manfaat penelitian. Anda biasanya tuh menulis manfaat itu dari 3 aspek ya, dari aspek keilmuan ya, kemudian dari aspek masyarakat, manfaat praktis ya, bisa digunakan untuk kebijakan, dan juga bagi pemerintah tentunya apakah ada bermanfaat atau tidak. Anda tulis ya, kalau di deskripsi ditulis, tapi kalau di penelitian yang lain itu kadang-kadang tidak dibintang. Oke, berikutnya yang terpenting dalam penelitian itu adalah
penelitian itu bisa diteliti ya. Memang ada Pak unsur topik yang tidak bisa diteliti. Ya ada banyak ya. Jadi misalkan Anda topik Anda tentang ini ya, mungkin tentang ekspor impor tuyul ya, ekspor impor mungkin terlalu ekstrim ya. Ketika saya di Jogja itu ada tempat-tempat di Gunung Kidul ya. Ada pantai-pantai tertentu di mana itu ada pasar ini, ada pasar tuyul namanya itu. Di sana ada transaksi tuyul. Saya sempat ke sana. Memang tempatnya sangat menyeramkan kan ya, sangat mistis. Ya ada tulisan pasar gitu kan ya, tapi pasar apa di sana ternyata tempat ini transaksi tuyul. Itu nggak bisa diteliti. Ya nggak bisa, objek tuyulnya itu nggak bisa kita observasi ya bagaimana ya. Ya meskipun Anda mungkin punya cenayang bisa bisa lihat, tapi kan orang lain nggak bisa itu kan. Jadi yang nggak bisa diteliti seperti itu ya, unobservable itu nggak bisa kita gunakan, disetujui untuk ini. Kecuali mungkin yang aspek yang lainnya, kalau tuyulnya itu nggak bisa, tuyol itu nggak bisa ya diteliti. Kemudian tentunya sesuai dengan keahlian, ya, Anda kan sudah dapat ini ya, dapat data ya, sudah ada ini ya, sudah ada masuk ke konsentrasi kalau nggak salah ya. Ada 3 konsentrasi yang kita tawarkan di prodi ekonomi pembangunan, konsentrasi moneter perbankan, konsentrasi publik, dan konsentrasi perencanaan pembangunan. Nah itu nanti ya, harapan kami Anda sesuai dengan konsentrasi. Pak, bagaimana Pak kalau misalkan kami menyampaikan topik penelitian yang tidak sesuai dengan konsentrasi, apakah boleh? Technically secara teknis itu boleh, bisa-bisa saja, tapi kan kalau kita pikir kan eman-eman kan. Mengapa? Karena kan dengan adanya konsentrasi, pertama Anda akan dikenalkan dengan topik-topik yang spesifik ya, terkait dengan bidang yang mungkin Anda pilih. Yang pertama. Yang kedua, Anda akan mulai mengenal dosen-dosen apa yang mengemban mata kuliah itu. Sehingga nanti kalau Anda diminta untuk menyajikan skripsi nantinya, Anda sudah jangan kaget. Kalau misalkan bidang moneter, sudah tahu kan dosennya siapa saja. Bidang publik siapa saja, bidang perencanaan siapa saja kan sudah tahu. Jadi bagi Anda yang sudah membeli konsentrasi, setidaknya sudah mengerti ya, kira-kira dosen ini saya nggak diminta untuk membimbing ke karya penelitian saudara. Jadi itu mungkin harapannya. Memang pernah ada kejadian ya, kadang-kadang ya mahasiswa dari ini ya dari konsentrasi yang berbeda mengambil topik yang lain. Tapi itu jarang sekali ya. Kadang-kadang itu sangat sulit akhirnya ketika untuk kita menyesuaikan. Saya secara pribadi kadang-kadang lintas, saya kadang-kadang ya pernah diminta untuk bina konsentrasi moneter, konsentrasi perencanaan, dan konsentrasi publik terbuka. Tapi ada beberapa dosen yang secara spesifik ya, misalkan kalau Bu Anita itu, beliau itu ya topiknya mungkin terbuka tapi yang spesifik kepada metodologi yang kualitatif. Kalau kuantitatif beliau biasanya tidak ini ya, keberatan, mungkin tidak sesuai begitu katanya. Ada beberapa dosen ya yang mungkin khusus spesialnya di bidang moneter ada, di publik ada. Jadi Anda sudah bisa menentukan nantinya. Makanya akan ketika diminta untuk bergabung dengan konsentrasi nanti itu tujuannya untuk riset. Tapi sekali lagi tidak ada kaitan sama sekali dengan profesi Anda yang akan Anda pilih. Misalkan, aduh saya gimana Pak, saya konsentrasi perencanaan tapi saya menjadi kerja di perbankan. Boleh Pak, ya nggak apa-apa, itu nggak ada hubungannya. Itu hanya membantu Anda supaya Anda lebih cepat ya ketika menentukan penelitian, dan mudah-mudahan juga skripsi Anda lancar dan bisa lulus sesuai dengan waktu atau mungkin lebih cepat dari waktu normal. Kemudian topik yang Anda pilih nantinya dapat dijangkau ya, tempat, waktu, tenaga, dan dana tentunya. Di bagi Anda yang ada di Jawa, ya bikin riset, Pak saya mau bikin tentang ini Pak, perilaku konsumsi pada saat COVID-19 ya. Di mana? Di Papua Pak. Waduh, siapa yang mau biayain? Ya sekali terbang ke sana itu ya berapa ya duitnya? Bisa habis ratusan juta. Nah kalau bolak-balik mengadakan penelitian di sana. Jadi udahlah sesuaikan dengan kemampuan Anda. Bisa melakukan penelitian di sekitar Anda, atau mungkin Anda melakukan penelitian yang sifatnya menggunakan data sekunder. Boleh aja silakan ya. Ini masih S1, saya juga kemarin juga bisa menggunakan data sekunder. Waktu juga bikin penelitian dengan ini ya, jangan lama-lama. Ingat, skripsi nanti Anda adalah sama seperti dengan mata kuliah normal biasa ya.
durasinya hanya sekitar 6 bulan atau 1 semester. Jadi sebisa mungkin nanti ketika Anda mendaftar skripsi, proposal diajukan itu sudah dalam 1 semester itu sudah selesai skripsi Anda. Nah, jadi jangan bikin penelitian yang durasinya itu multi years ya, seperti dosen. Itu ada multi years, antar tahun ya. Saya dulu pernah bikin riset yang dikerjakan selama 2 tahun. Anda jangan niru-niru seperti itu. Di 2 tahun nanti Anda diamuk sama orang tua Anda. Harusnya setengah tahun selesai ya. Anda juga harus memperhatikan bahwasanya sekali lagi Anda tidak akan disupport dana dari kampus ya. Nanti kalau ada bikin penelitian Anda harus cari sendiri dana Anda, kecuali saya katakan kecuali ya Anda ikut MBKM itu ada ya, ada beberapa kegiatan atau mungkin ada skema pembiayaan, tapi itu sebenarnya untuk dosen. Jadi dosen itu kalau diminta untuk meneliti, tapi syaratnya dia harus mengambil ini beberapa mahasiswa sebagai asistennya. Itu nanti dikasih dana. Gitu. Boleh Pak seperti itu. Ya, boleh aja nanti kalau Anda sudah bisa. Nanti di semester 5 kalau Anda mungkin mau kan ya ikut dosen ya, atau mungkin di semester ini sudah mulai dibuka akses untuk bisa mengikuti MBKM penelitian, bukan MBKM yang lain. Kemudian tentunya ada data pendukung ya, Anda juga harus memiliki gambaran nih kalau saya memilih topik ini bisa nggak dikerjakan. Ya, data semuanya secara mandiri. Anda melakukan survei lapangan secara sendiri semuanya, yang cari lapangan. Data-data di Indonesia itu banyak ya. Data apa saja? Data keuangan, data tentang perilaku konsumen, produksi, itu ada semua. Baik data agregat, data makronya maupun data mikronya ada. Tinggal apakah Anda punya akses untuk mencarinya. Kami di jurusan akan berupaya membantu Anda supaya kita memiliki data-data mikro. Saya menggunakan data mikro itu biasanya nanti respondennya itu sekitar 12.000. Nah, Anda kebayang nggak? Ada penelitian yang respondennya sampai ribuan, ya kan Anda masih cari sendiri di lapangan. Anda kalau ke lapangan ya, Anda cari 100 orang sebagai responden itu Anda sudah kewalahan. Kecuali mungkin Anda memilih kualitatif, itu beda lagi. Jadi kalau kualitatif itu size as thermometer ya, dia nggak penting ya jumlah ukuran ini sampelnya. Bukan silakan, tapi perlu pendalaman tentunya. Beda dengan kuantitatif. Kemudian sama ya, menarik minat peneliti ya. Jadi jangan sampai Anda memilih penelitian yang Anda sendiri nggak minat ya. Ini seperti Anda memilih pasangan hidup yang Anda nggak minat dan dipaksa, itu kadang-kadang tidak bisa optimal Anda ya, mengerjakan sepenuh hati, atau juga Anda mungkin metodenya nggak cocok ya, Anda mungkin dipaksa-paksa dan segala macamnya. Dan terakhir adalah memiliki variabel yang jelas. Artinya nanti observasi Anda mau lihat itu bisa diukur ya, ada datanya dan bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut. Ini berlaku sama ya untuk semua model penelitian akademik yang apakah di S1, S2 maupun S3. Kecuali S3, kalau S3 itu mungkin penelitian itu betul-betul dilakukan secara serius, itu bisa tahunan, ada pendanaannya dan segala macamnya. Tapi kalau S1 adalah saya minta Anda ya bikin penelitian yang ini aja lah, bikin penelitian yang bisa dijangkau dan bisa dikerjakan. Dan saya harap nanti Anda bisa mengikuti step by step yang saya sampaikan di perkuliahan ini. Jangan sampai Anda nanti keluar jalur. Sudah saya kasih jalurnya, sudah saya kasih tahapannya, Anda masih cari-cari cara lain. Nah itu susah, karena kan hampir setiap tahun satu sering diprotes ya oleh rekan-rekan dosen yang lain, karena saya ngajar metodologi penelitian. Kok tiba-tiba ketika ada pertanyaan ini ya di skripsi, kok seperti ini Pak, kok apa namanya, kok mungkin kurang pas itu kan ya jawabannya. Ya, itu mungkin ya yang saya harapkan seperti itu.
sorry ya ada ada ini ya. Oke. Enggak soal selanjutnya soal sekarang maaf ya ada tadi. Kemudian syarat topik penelitian ya, syarat penelitian. Pertama ada ada kejelasan bahwasanya Anda nanti bikin ini ya topik Anda tentukan itu harus jelas ya. Jangan ambigu ya, jangan menimbulkan pertanyaan yang mungkin macam-macam ya, berbeda ya satu dengan orang lain. Ketika menerjemahkan topik yang Anda pilih ya, mudah-mudahan nanti tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam ya. Jadi satu topik silakan seperti itu ya. Jangan ada beberapa interpretasi ya, ada beberapa interpretasi dari ini antara orang. Misalkan Anda sebenarnya mau ngomong A, tetapi kita menerjemahkan itu sebagai sesuatu yang bukan A. Nah, itu kan bisa membingungkan ya. Ya, jadi ini berkesinambungan ya, tidak membingungkan ya. Jadi mudah dipahami dan tentunya topik yang Anda pilih itu adalah tidak ini ya. Tidak usang ya. Jadi ya misalkan ya cukup relevan lah seperti itu dengan masalah-masalah kekinian. Anda memilih tentang ini Pak, topik tentang perkembangan inflasi di zaman Majapahit ya, itu gimana? Udah lama itu kan ya, datanya juga nggak ada kalau Anda seperti itu. Oke ya, itu mungkin soal sekalian yang terkait dengan topik. Ya monggo silakan ya, jika ada pertanyaan ya saya persilakan bagi Anda untuk nanya. Kelas mesti 39, 38 ya, pasti ada yang belum masuk nih. Jumlahnya berapa Mbak Yuliana? 47 ya? 50. Wih, 50 ya, 50 yang tekam ya. 40. Ya adalah. Monggo silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan, monggo saya tunggu kelas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Mohon izin bertanya terkait penelitian nanti apakah dibatasi untuk pemilihan variabelnya. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin bisa dijelaskan terkait interpretasi tunggal tadi itu maksudnya seperti apa Pak? Terima kasih. Oke ya, jadi tentang variabel ya, variabelnya itu nanti tidak ada batasan nih sebenarnya tentang variabel penelitian. Jadi itu tergantung dari topik yang Anda pilih tentunya. Jadi kalau sebagai gambaran begini ya, Anda mau meneliti tentang pengangguran, misalkan tentang unemployment. Pengangguran itu secara teori itu kan dijelaskan dengan oleh banyak variabel ya. Variabelnya bisa banyak ya. Memang ada beberapa. Kalau Anda mungkin meneliti ini ya, baca artikel-artikel ilmiah yang di jurnal-jurnal internasional, itu ada beberapa jurnal ya, sama dengan yang pernah saya tulis, atau mungkin ada beberapa artikel yang variabel penelitian itu bisa sangat banyak ya, bisa sampai lusinan. Saya pernah bikin penelitian di mana variabel penelitiannya itu bisa tergantung dengan banyak faktor tentunya, jadi tidak ada batasan. Kemudian tentang masalah ya memang sama ya yang dimaksud dengan interpretasi tunggal. Interpretasi itu artinya kan pemaknaan kan. Jadi misalkan Anda ingin membahas tentang masalah objek tertentu ya, objek A. Jangan sampai objek A itu kan diterjemahkan dengan cara berbeda oleh orang lain. Nah, saudara sekalian ya, kita di ekonomi itu sebenarnya clarity ya, clarity. Jadi kejelasan variabel yang kita miliki itu sudah sangat jelas. Berbeda dengan teman-teman di sosiologi dan psikologi itu kadang-kadang atau mungkin di ilmu politik ya, kadang-kadang terjemahan terhadap suatu variabel itu kadang-kadang bisa berbeda-beda. Definisi tentang suatu variabel itu berbeda-beda. Tapi kalau di ekonomi, saya pikir variabel ini yang variabel yang dipilih atau dianalisis itu biasanya tidak menimbulkan ambigu ya, tidak memunculkan
apa namanya, interpretasi yang berbeda-beda ya antara antar orang ya, antar orang, sehingga saya pikir itu nanti bisa ini apa namanya, bisa dikatakan bahwasanya di bidang ekonomi variabel-variabel yang kita bahas, yang kita pilih itu biasanya tidak terlalu membingungkan. Tapi tentunya ya tetap aja ada beberapa mahasiswa yang kita lihat ya ketika mengajukan judul skripsi itu kadang-kadang yang bingung ya antara A dan B itu ada. Contohnya begini aja ya, misalkan mau membahas tentang masalah pengangguran ya. Pengangguran itu kan sebuah variabel penelitian ya, sebuah objek penelitian kan tentang unemployment. Ya. Tapi dalam proses pengukuran pengangguran itu bisa digunakan dengan berbagai macam cara ya. Bisa menggunakan pendekatan pendekatan makro itu ya, disebut sebagai pengangguran alamiah ya, atau kita menggunakan jumlah dalam unit orang yang berapa jiwa orang yang tidak melakukan pekerjaan. Nah, nanti itu dipastikan mana yang akan diambil. Atau ketika kita menggunakan definisi pertumbuhan ya, atau pertumbuhan ekonomi ya, harus dipastikan bahwasanya variabel yang digunakan adalah GDP. Nah, jadi nanti akan saya lihat ya, karena akan saya kasihkan semacam simulasi tugas supaya nanti masalah-masalah dalam pemilihan topik ini bisa kita urai satu persatu. Oke, saya pikir itu mungkin ya Pak Nanda ya yang saya sampaikan. Monggo yang lain jika ada yang perlu disampaikan. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo, silakan kelas D. Oke ya, sambil menunggu teman-teman untuk ngomong ya. Biasanya kalau ada yang ngomong ya males ya. Harusnya kan bisa ya ngomong doang ya. Tanya-tanya ya. Nanti saya akan minta Anda untuk berani bertanya ya. Ketika saya kasih tugas tentunya. Oke, sebelumnya saudara sekalian nanti Anda saya sampaikan di link di chat, bukan di link, di chat Zoom ini tautan atau link materi. Silakan nanti Anda baca dan ingat ya, materi ini hanya bisa diakses kalau Anda menggunakan email Trunojoyo Asia ID. Kalau menggunakan Gmail ini nggak bisa, atau menggunakan Yahoo atau menggunakan email yang lain, Anda tidak akan bisa akses. Oke, nah sudah saya sampaikan. Silakan nanti Anda di chat sudah saya kasih linknya. Itu adalah materi PPT dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Ya. Itu Anda bisa baca manapun topik yang Anda suka ya, jadi tidak perlu berurutan. Silakan nanti Anda kalau ada kesulitan, Anda bisa tanyakan langsung ke saya. Itu semuanya materi teknis ya, bukan materi yang sifatnya filosofis. Jadi kalau teknis ya tentunya nanti Anda mungkin ada beberapa hal yang Anda mungkin masih bingung, silakan ditanyakan ke saya ya, minggu ini atau mungkin minggu berikutnya. Nah, untuk memastikan bahwasannya link ini bisa dilihat atau mungkin bisa diakses, silakan bagi yang sudah bisa download atau bisa akses, Anda ketik di ini ya, di chat ya, ketik aja bisa Pak gitu aja lah ya. Saya khawatir ini nggak bisa diakses karena kan berkali-kali linknya saya sampaikan ke kelas yang lain. Jangan saya khawatir nanti kalau saya salah. Oh ya bisa ya Mas Farhan ya, berarti bisa diakses ya. Oke Viola, oke bisa. Makasih ya. Ada bisa. Jadi ini bisa diakses. Silakan di-download ya. Pak Patut silakan di-download ya, itu materinya PPT, silakan Anda ambil. Saya langsung kasih gelondongan ya. Anda bisa dibaca. Jadi materi sudah habis, selesai. Tinggal sekarang kerja ya. Mbak Muslimatul, Mbak Lian, Mas Tova sudah ambil. Silakan. Nah, bagi yang tidak bisa, nanti silakan minta ke teman Anda aja. Nah, ya. Dan Anda sekali lagi ini saya masih melihat, mudah-mudahan tidak ada di kelas ini ya, di kelas yang sebelumnya masih minta akses lewat ini Gmail ya, nggak bisa, makanya dengerin ini kalau saya ini
menyampaikan tadi hanya bisa diakses kalau Anda menggunakan email @masa. Ya udahlah, oke, thank you. Jadi Anda bisa baca-baca. Bagi yang merasa kesulitan dengan materi tertentu, silakan nanti bisa Anda tanya langsung ke saya, kontak langsung. Atau kalau Anda masih bingung, kalau Anda ada di sekitar kampus, insya Allah saya ke kampus setiap hari. Silakan Anda bisa datang ke ruang jurusan. Itu nanti ruang jurusan itu biasanya banyak anak-anak yang konsultasi, terutama kakak Anda yang sedang nyusun skripsi. Silakan bisa menemui saya. Ya. Jangan malu-malu ya, saya ada di ruang jurusan. Oke, terima kasih semuanya bisa diakses. Jadi berarti nggak ada masalah dan ini ya dan ini siapa ini Putri ya Putri Hardianti ya. Anda nggak bisa akses ya, nggak akan saya kasih aksesnya kalau Anda lewat Gmail, makanya dengerin kan. Masih ada yang seperti itu. Hanya bisa diakses kalau Anda menggunakan Trunojoyo ACID yang kalau pakai Gmail biasa nggak bisa ya. Mbak siapa tadi yang minta akses lewat ini ya, sudah hack ya. Nah, oleh karena itu silakan Anda ambil mungkin minggu depan atau minggu ini setelah Anda download akan saya hapus itu supaya tidak linknya akan saya hapus ya supaya tidak bisa bisa diambil ya, bukan diambil, dimasuki oleh virus atau mungkin oleh hacker. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi bagi yang Pak menggunakan Gmail atau mungkin email yang lain nggak bisa. Saya nggak akan ngasih akses ke email selain Trunojoyo. Jadi supaya apa? Supaya mana malah ya jangan sampai nanti Google kita yang di Trunojoyo ya, yang di Trunojoyo ACID itu nanti malah aksesnya semakin dikurangi ya. Malah kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Ya itu kan hanya digunakan sebagai syakat kan kalau nggak salah. Nah Anda syakat pakai itu. Nah sekarang perkuliahan kita pakai itu. Nanti kalau kita akan membangun sistem informasi perkuliahan ya seperti ini nanti ya itu bisa digunakan kan sebagai akses untuk layanan kampus. Oke ya, itu mungkin yang bisa saya sajikan. Nah silakan ada pertanyaan lanjutan ya. Anda bisa buka-buka itu PPT-nya ya, bisa dibuka, bisa dibaca-baca atau kalau mungkin nggak sempat sekarang. Jadi kalau Anda sampai di rumah, kalau sudah ada laptop, silakan di-download lewat laptop. Kalau lewat HP, ya, mungkin agak berat juga ya, karena itu ininya banyak. Size-nya cukup banyak. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut aja dulu ya. Saya lanjut ke bahan berikutnya. Jadi begini saudara sekalian, ya. Jadi saya nanti akan ya, menyampaikan penugasan per minggu ya, penugasan per minggu. Mengapa perlu saya sampaikan ini? Supaya nanti Anda bisa terkontrol ya, Anda mau kerja apa ya, jangan sampai Anda nggak ngapa-ngapain ya selama perkuliahan, nggak tahu-tahu bikin artikel bagus, nah, itu nggak mungkin lah, impossible. Ya kecuali Anda memang ini ya, memang luar biasa itu kan ya. Atau mungkin Anda selama perkuliahan nggak ngapa-ngapain, nggak ada tugas yang bisa saya pantau atau bikin artikel yang pasti ya, kebanyakan artikelnya ya ngawur-ngawur kan, jauh. Oke ya, saya siap dulu ininya ya. Nah, seperti ini saudara sekalian. Nanti saya akan ngasih link saudara ya untuk ini ya. Seperti ini ya. Jadi untuk kelas D namanya sudah saya entry, NIM-nya sudah saya entry. Bagi nanti yang tidak ada ini, bagi yang namanya tidak ada, segera mungkin menghubungi saya ya. Kalau nama Anda nggak ada, Anda nggak bisa nggak diakui nanti kehadirannya. Silakan nanti ada nih. Nah, ini adalah minggu kedua ya. Jadi minggu kedua ada 2 penugasan, topik dan rumusan masalah. Jadi nanti setelah ini Anda isi topik dan rumusan masalah yang Anda usulkan ya dalam penelitian. Kemudian minggu ketiga ada variabel yang digunakan, semua data, dan minggu keempat adalah ini ya, metode analisis data.
Nah, nanti Anda ini bisa diisi secara bertahap. Monggo silakan boleh ya. Diisi secara per minggu juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau isi gelondongan, silakan. Kalau misalkan Anda ini ya, Anda bentar ya. Rekomendasi bukunya nggak ada. Oke lah, jadi mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan Anda mau isi sekarang ya silakan. Tapi kalau sudah sampai akhir minggu keempat, maka akan saya stop link ini ya. Jadi linknya atau filenya atau mungkin master filenya akan saya tutup, saya download dan saya anggap itu Anda sudah selesai. Jadi Anda isi boleh kapan Pak? Jadi misalkan ini adalah minggu kedua, jadi setelah minggu kedua Anda baru isi ya. Anda isi topiknya apa, masalah-masalahnya apa. Nanti minggu ketiga, setelah perkuliahan minggu ketiga Anda isi ini variabel yang digunakan apa, sumber datanya apa. Setelah minggu keempat, nah ini Anda isi. Atau mungkin Anda mulai isi sekarang, nggak apa-apa juga. Pak, bagaimana kalau saya isi ternyata salah Pak, bisa diedit ya bisa. Oke lah, jadi ini ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi nanti file itu akan saya berikan secara open access. Jadi file itu adalah bukan, tadi kan Excel yang saya sajikan. Nanti itu bukan Excel, tetapi Google Spreadsheet ya, spreadsheet dari Google yang bisa diakses oleh Anda secara bersama-sama. Tidak hanya kelas D, tapi kelas A, B, dan C. Silakan. Saya kasih linknya dulu ya. Kita coba-coba, bisa nggak dibuka? Siap. Ya, sekali lagi ini bisa diakses kalau Anda menggunakan Turunjaya ACID ya, nggak bisa kalau Anda. Nah dan ini mohon karena ini adalah sharing ya, jadi adalah open access, maka Anda hanya diperkenankan untuk mengisi sesuai dengan jatah Anda, jangan isi yang lain, sesuai dengan sel Anda. Oke, silakan bagi yang sudah bisa, jangan ini ya, jangan di ini ya, bagi yang sudah bisa dikonfirmasi ya, bisa buka ya, silakan dikonfirmasi. Oke, Farhan bisa ya, oke. Alhamdulillah ini bisa juga, bisa dibuka. Oke, semuanya bisa sih. Kan saya coba ini ya, saya coba buka untuk kelas. Oke, saya tadi sudah banyak lihat, ini banyak sudah akses ya. Mbak Nur Atirah sudah bisa, Mas Joni ya sudah bisa. Sekarang saya coba ini ya, tampilkan secara real time saya sajikan. Oke, alhamdulillah sudah banyak bisa. Nah, seperti ini kan tampilannya kan ya. Nanti Anda isi nih. Misalkan Ahmad Syahrul Gufron, ada nggak di sini? Mas Gufron silakan. Hadir nggak? Halo Mas. Atau ini aja lah, Mas Farhan, Rivaldi, hadir? Hadir, Pak. Oke, silakan Mas Farhan ya, open mic ya. Bisa open video? Kameranya di open maksud saya. Oke ya. Oke. Apa ini? Oke ya. Mbak Eka ini, kenapa Eka ini? Jangan ini ya. Jangan kerja dulu ya sebelum saya ngasih berita ya. Oke. Mas Farhan ya. Silakan Mas Farhan, bisa ini ya, coba isi di ini ya, di sel Anda.
Nah, di share Anda yang miliki, coba Anda ini, Anda ketik ya sembarang kata di situ, Mas Farhan ya. Baik kan, kenapa tadi buka apa ya? Oke, Mas Farhan silakan ya. Oh, halo, mana orangnya? Mas Farhan. Oke, silakan ya, isi sembarang coba. Isilah isi dengan nama Anda atau apalah gitu kan ya, yang di share topik itu silakan coba dulu ya, coba dulu ya. Sebentar, Pak. Pak, koneksinya saya ini. Ya. Nah, kalau Anda ini ngisi yang di luar ini Anda nanti ketahuan ya. Tolong Anda hanya ngisi yang punya Anda sendiri ya. Misalkan Farhan ngisi, kemudian siapalah coba selain Mas Farhan juga siapa aja tolong diisi topiknya. Diisi sembarang aja lah. Anda boleh ngetik nama Anda itu kan. Ini saya supaya ini memastikan kalau ini bisa diakses. Anda jangan hanya melihat aja, tapi juga coba diisi lah. Tolong ini jangan diedit dan jangan diganti-ganti. Misalkan Anda ini yang Anda hanya bisa lakukan Anda hanya mengisi sel Anda, yang jangan yang lain ya. Kalau yang lain ya saya nggak bisa tanggung jawab kalau ada perubahan nantinya. Oke ya. Sudah? Sudah sekali ngisinya. Anda pakai laptop ya kalau bisa. Kalau Anda nggak pakai laptop nggak bisa. Mohon Ya, maaf. biasanya pakai laptop biasanya bisa ya. Pakai HP itu bisa kadang-kadang, tapi HP-nya yang sudah terinstall. Gitu, Pak. Terinstall ini ya, Google ini. Silakan Anda coba-coba isi sembarang. Hanya kelas D ya, jangan pakai kelas lainnya nih. Kok nggak ada namanya Pak? Anda kelas apa? Ya kelas D silakan ya. Siapa nih Muhammad Sabda ya, silakan ya. Nah ini tadi ada yang hikmah mau siapa? Ya monggo ya bisa berarti kan ya. Anda isi apa saja boleh di situ ya. Jadi saudara sekalian prinsipnya nanti sel-sel yang Anda ini sel-sel yang menjadi jatah Anda itu ya Anda silakan isi. Jangan mengisi sel orang lain ya, atau mungkin menghapus sel orang lain, silakan Anda. Kalau Anda seperti ini ketahuan nanti Anda. Silakan si siapa tadi yang ini kayaknya ada yang keliru masukin tuh. Eka ya silakan diperbaiki ya, mana Eka ya diperbaiki ya nanti akan misalkan ini Joni ya, ini Joni ya bisa kan ya Jon? Nah, ya monggo silakan nanti isi. Nah, tapi nanti kalau Anda tugasnya jangan isi sembarangan, ini hanya sebagai simulasi untuk ngisi aja kan. Misalkan topiknya Anda isi topik tentang tentang pokoknya nyoret. Siapa yang nyoret ini? Tahu nih. Ada pakai ini ya, pakai tab ya nyoret ya. Kan coret saya. Jadi kalau rusak ini tak ganti Anda ya. Muhammad Fikri Aulia ya oke nanti ya nggak apa-apa Anda tulis nama. Tapi nanti kalau Anda ini ya penugasan Anda jangan hanya ini nggak boleh sembarangan tapi sesuai dengan kopnya. Nah misalkan ini Farhan misalkan topiknya tentang tingkat suku bunga. Nah ya monggo silakan ya. Nah, nanti baru bikin rumusan masalahnya di sampingnya kan gitu. Nah, ini untuk akhir minggu kedua. Nah, ini bisa diakses oleh siapa saja ya, oleh siapa saja. Jadi tidak hanya kelas D yang bisa mengakses, tapi kelas yang lain juga. Nah, harapan saya juga Anda jangan copy paste, copy paste. Ya copy paste dari teman-teman ini, dari teman-teman Anda. Anda harus berpikir, Pak kalau kebetulan sama bagaimana Pak? Nah, kalau kebetulan sama nanti kan kita cek ulang ya ininya ya, kedalamannya. Nanti saya minta Anda untuk ngomong ke saya. Oke ya, seperti ini ya saudara sekalian. Kira-kira ada pertanyaan, monggo silakan kalau ada pertanyaan sambil kita buka-buka ini. Ayo kelas D ya, jangan sampai ini. Jadi nanti saudara sekalian, ketika Anda mengajukan judul topik, ketika Anda bikin rumus masalah, ketika nanti akan saya cek satu persatu, ya, akan saya cek satu persatu, ya, akan saya bilang nanti kalau ada yang salah segera Anda direvisi. Pak, kalau saya tuh bikin Pak sekarang judulnya ini, kemudian saya ubah lagi Pak. Selama itu belum akhir pertemuan keempat, maka Anda diperkenankan untuk melakukan revisi. Edit boleh lah. Tapi Anda sekali lagi jangan mengedit yang misalkan ya nama diedit.
ini Anda hapus ya kan ya seperti ini ya kan ya nggak tahu ya ngapain ya kok muncul seperti ini ya. Jangan hapus ininya ya. Karena saya nggak bikin lagi tuh. Ya kalau Anda bikin kekacauan di file saya, saya akan panggil Anda nanti ke jurusan ya. Ya, jadi mohon bagi yang bisa akses ya silakan dibuka-buka. Nanti akhir minggu ini Anda isi. Silakan Anda mungkin mungkin sambil taraweh ya atau mungkin ikut takbiran Anda isi. Saya punya topik bagus, nemu langsung Anda isi di situ. Nanti minggu kedua saya cek ya. Minggu ketiga ketika kita kuliah di bulan Mei di tanggal berapa ya? Mungkin di awal-awal Mei. Ya minggu kedua bulan Mei akan saya cek yang akan saya nanti bahas satu persatu. Dan saya hanya akan membahas yang ini yang relevan saja. Ini kelas D hanya kelas D aja yang saya bahas. Ya monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ini kelas D kan mana ya? Tidak ada yang bertanya nih. Cuma satu doang tanya tadi. Mana ada? Terkait dengan pengisian ini silakan ya. Jadi ini nanti kalau di sudah pertemuan yang keempat, akhir pertemuan keempat, maka nanti akan saya tutup tuh ya, linknya akan saya hapus, nggak akan bisa punya akses dan saya download ya jawaban Anda. Monggo silakan ya, saya beri menunggu ini. Sambil menunggu apa namanya jawaban pertanyaan atau yang mau ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Dian, silakan. Berarti apa link ini bisa diakses setiap hari, walaupun nggak hari pas matkul ini, tapi sebelum minggu keempat perkuliahan, begitu, Pak? Iya, betul. Jadi apa namanya? Jadi link ini bisa diakses kapan aja ya kan ya. Jadi ya monggo lah nanti bisa ini ya, bisa ini siapa yang tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ini siapa nih yang ini? Tolong ya siapa nih yang Eka tadi, mana Eka? Halo Eka. Ya, kok di sini materi? Ya, ada yang salah tuh kan ya, ada yang materi di sini. Sebentar ya. Tidak ada yang problem. Misalkan nah, ini ya, saya hapus saja. Misalkan saya hapus ini saya bisa kok ini perbaiki ntar ya. Eka, halo, ada nggak yang namanya Eka di sini gabung nggak dengan saya? Mungkin saya juga tadi salah kopas ya. Halo Eka. Namanya Eka tuh mana? Di mana itu? Yang namanya Eka. Ya, oke ya. Nah, berarti saya kan ngedit ini ya nih. Ngedit apa namanya? Ngedit namanya tadi ya, namanya Mbak Eka ya. Ya nggak apa-apa sih, mana sih kan hilang. Ya, dari ini ya, dari apa namanya? Dari file Excel saya silakan. Nah, jadi Anda bisa ini aksesnya ya seperti disampaikan oleh Pak Dian, bisa mulai sekarang Anda bisa akses, bisa Anda ubah-ubah, bisa Anda. Tapi Anda sekali lagi Anda jangan bikin curang ya, jangan kerjaan teman Anda hapus. Nah, itu saya enggak. Kalau Anda ketahuan nanti Anda kena denda ya. Enggak usah usil ya, mungkin Anda bikin macam-macam ya, usil ini ya. Apa namanya? Nanti saya perbaiki ini ya, enggak ini. Enggak mungkin Pak, saya mau iseng-iseng Pak. Kalau iseng-iseng ya. Aja kalau iseng. Oke, ini sudah saya perbaiki. Tolong nanti ya, Anda semuanya nanti ya, ini saya juga bisa ini ya, bisa edit ya. Mohon maaf ya karena ini
namanya dan NIM-nya itu non editable ya, apa namanya, sorry, masih bisa diedit sehingga ini bisa. Tapi ini jangan diutak-atik lah, Anda ngubah-ngubah ini ya, ngubah-ngubah nama orang, ngubah ini jangan ya. Ya kan ya, ngubah ini jangan. Anda mungkin tadi keliru ngeklik paste ya kan ya, copy paste di sini ya. Nanti akan saya perbaiki lah kalau Anda ada masalah. Jadi link ini ya, karena ini open access, maka ini dibuka, bisa dibuka sampai nanti akhir minggu keempat. Jadi kalau sudah akhir minggu keempat, maka ini nggak bisa nggak bisa dibuka ya, nggak akan bisa dibuka oleh Anda ya kan, karena akan saya hapus. Source-nya akan saya hapus, ini saya download ya, kemudian source-nya saya hapus, ya, selesai udah, nggak akan bisa diakses lagi. Dan bagi yang nggak ngisi bagaimana Pak? Berarti ya nggak ada nilainya, Anda ya bagi nggak ada yang ngisi, ingat Anda jangan langsung menjadi apa namanya, jadi simsalabim tahu-tahu nanti Anda ini. Jadi bagi Anda yang tidak bisa yang nggak ngisi ini, maka Anda tidak punya tidak punya akses untuk bisa bikin paper ya, bikin papernya, karena kan saya kan sudah janji ke Anda untuk ngisinya kan setelah ini step by step kan ya. Monggo silakan yang lain selain Mbak Dian tadi Lestari. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau Anda mungkin keliru mencet apa dan ada perubahan-perubahan yang tidak diinginkan, segera menghubungi saya ya. Jangan Anda ngubah-ngubah atau mungkin ngutak-ngatik sesuatu yang mungkin bukan menjadi jatah Anda. Silakan Anda hanya mengisi sesuai dengan jatah sel yang diberikan. Misalkan Ahmad Sahrul Gufron nanti ya ngisinya di sini ya, yang di apa namanya, kolom-kolom yang sesuai dengan nama Anda, jangan ngisi yang di tempat yang lain. Mohon maaf, di baris yang sesuai dengan Anda. Nanti ketahuan kan kalau Anda ngisi, Pak, misalkan saya bikin aneh-aneh, nanti kan Google ini kan bisa memiliki alat, bisa men-tracer siapa-siapa saja yang ini nakal gitu, dan bisa ketahuan nanti Anda. Mbak Hikmatul Ilmi ada? Hikmatul Ilmi ada nggak? Iya, ada. Ini tadi kan ngetik A itu ya untuk nyoba-nyoba ya. Iya, Ya. Bapak. Coba Anda bisa nggak dihapus itu, dihapus? Oh iya, sebentar, Bapak. Nah. Oke ya, nanti itu bisa dihapus, Anda bisa perbaiki. Sekali lagi Anda, itu kan bisa, jadi kita bisa lihat semuanya, dia melakukan penghapusan ya kan, dan ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, saudara sekalian ya, karena sekali lagi ini adalah merupakan spreadsheet yang open access dan bisa dikerjakan oleh siapa saja, tergantung daripada jaringan. Nanti kalau mungkin Anda mengisinya secara bersamaan, injury time, itu nanti akan ada jeda ya, akan ada jeda yang bisa menyebabkan katakanlah ini bisa lambat nanti ya ngisinya, atau mungkin bisa rusak. Jadi saran saya nanti Anda ngisinya ya, sebisa mungkin ya, jangan berbarengan ya, injury time ya, kurang 5 menit Anda mau ngisi semua. Jadi isinya kalau bisa Anda ya ngisinya ya, ngisi secara secara pergantian, atau mungkin secara secara gradual ya, bertahap ya. Jadi kalau Anda sudah dapat ide topik apa yang Anda mau sajikan, ketik aja gitu aja. Nah, kemudian rumusan masalahnya apa, nanti baru Anda ketik. Nanti akan saya cek per minggunya seperti apa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, saudara sekalian, mungkin pertanyaan yang kadang-kadang bikin kadang-kadang bikin bingung juga gimana jawabnya tuh ya. Ada mahasiswa tanya begini, Pak, saya nggak ada ide, Pak, nggak dapat ide, terus bagaimana? Kalau misalkan nggak dapat ide bagaimana?
Nah, makanya Anda perbanyak baca referensi, perbanyak banyak buku bacaan ya. Nah, ini saya kasih ke kelas ini ya, ke kelas D ini ya. Saya kasih sebagaimana sudah saya janjikan ke Anda. Nih ya, ini saya kasih buku ya, buku Ekonomi Pembangunan 2021 ya. Ini buku yang saya tulis ya, berisi tentang beberapa artikel yang ini ya, yang artikel yang sudah saya tulis ya, saya bukukan jadi satu sehingga nanti Anda bisa lihat. Nah, Anda baca tuh ya beberapa artikel Anda baca-baca. Sudah saya sampaikan ke grup ya, silakan dilihat maksud saya di grup WA ya, silakan tuh dibaca-baca, di-download ya. Apa namanya, buku itu dibaca. Ada beberapa topik yang mungkin Anda mungkin minat. Kalau Anda mungkin masih ada yang kekurangan topik penelitian, silakan nanti bisa akses di Google Scholar saya ya. Anda mungkin buka Google Scholar, ketik nama saya, itu ada beberapa artikel yang saya kerjakan di situ. Ada mungkin sekitar 30 lebih ya mungkin artikel yang saya bikin. Kalau Anda masih kebingungan topik, nanti saya nggak bisa ngomong deh, masa nggak dapat ide Pak Wani, ini Anda memang mau bikin apa gitu loh, sudah tak kasih contekan ya. Saudara sekalian, saya lebih senang kalau Anda itu menggunakan topik yang pernah saya kerjakan. Jadi topik-topik tertentu yang saya kerjakan itu berarti penelitian itu ada datanya, bisa dikerjakan dan tinggal dikembangkan aja. Jadi jangan sampai Anda punya alasan saya nggak punya topik, atau mungkin Anda topiknya ya mohon maaf ya. Aduh, yang kadang-kadang ambil topiknya tentang tentang manajemen, kadang-kadang ya tentang yang nggak ada kaitannya dengan ekonomi loh, kadang-kadang itu bikin sebel ya. Dosen-dosen kadang-kadang bilang ke saya, masa nggak ada topik penelitian? Ya, Anda bisa menggunakan topik penelitian yang pernah dikerjakan oleh dosen, itu bisa dikerjakan ya. Anda mau pakai metodologi yang baru, monggo silakan ya. Ketik ya di ini, atau mungkin Anda sih baca-baca buku itu, silakan nanti Anda baca buku. Nah, sepertinya ini bisa Pak, Anda bisa menggunakan buku saya itu untuk mencari judul boleh ya, mencari topik penelitian ya silakan ya. Apa namanya, saya persilakan ya Anda untuk ini ya, Anda untuk cari-cari dan boleh Pak ditiru Pak, ya boleh-boleh aja, nanti disesuaikan, dimodifikasi ya, untuk jangan dikopas mentah-mentah ya, dimodifikasi, Anda nanti gunakan yang bagian mananya ya, supaya nanti Anda bisa Anda bisa praktekkan nantinya di situ. Ya silakan, sudah nyampe kan ya Mbak Yusuf tadi, pendampingnya itu kan, Pak Yuliana, siapa nih? Lali nih. Iya, Pak. Oke, sudah nyampe kan ya Mbak Yuliana ya, ke grup ya. Ya silakan nanti itu diunduh, dibaca. Ya, tak kasih ide-ide penelitian yang banyak ya, cukup banyak ya, silakan Anda bisa melakukan beberapa modifikasi dan segala macamnya. Ya, silakan ya, nanti bisa dikerjakan itu. Ya. Nah, bagi Anda yang berminat untuk menulis di artikel untuk keperluan kompetisi ya, untuk lomba bikin karya ilmiah, silakan ya. Anda kalau mau menghubungi saya sudah berkali-kali ya menang lomba nulis, tapi masih sedikit sekali saya membimbing anak yang bisa sukses nulis. Karena memang jarang yang minat ya. Kenapa? Saya nggak tahu juga. Harusnya kan menulis itu sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi mungkin bagi sebagian mahasiswa itu dianggap sebagai beban hidup ya. Beban hidup ya, jadi nggak bisa dikerjakan. Oke. Silakan ya. Oh iya, ada musiknya. Kita kasih data remang-remang. Halo, kelas D. Oh. Nah, ini ada respon. Ini iklan apa ya? Iklan. Oke ya, jadi saudara sekalian, materi sudah saya sampaikan semuanya ya. Jadi Anda jangan lagi bingung ya untuk mencari ini. Silakan Anda baca-baca teorinya. Contohnya juga sudah ada. Anda tinggal ini ya, tinggal eksekusi nantinya ya. Jangan sampai Anda nggak bisa ya. Masih kebingungan ya untuk mencari ini ya, untuk mencari ide-ide dan segala macamnya.
Baik, kelas D ya, kali ini sudah 4:30 ya. Anda mungkin masih bingung-bingung ya. Masih bingung menentukan ide apa yang Anda mau tulis ya. Saya tunggu minggu depan ya. Minggu depan ada mungkin belum kuliah ya, 2 minggu lagi kita kuliah. Nah, saya akan cek pekerjaan Anda, jangan sampai kosong ya. Nanti kalau kosong nggak ada nilainya. Ya. Oke, menemani akhir perjumpaan kita ya. Anda kok banyak yang sudah keluar? Ini kan belum selesai kuliahnya nih kan. Belum satu tuh banyak keluar ini kan ya, out ya kan dia dari ini kan. Lucu anak-anak kan. Baik ya, saya akhiri pertemuan kita yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti kita bisa ketemu di 2 minggu yang akan datang. Silakan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan masalah metodologi penelitian, Anda bisa tanya langsung ke saya. Dan nanti jika misalkan ini ya, saya tunggu 2 minggu depan ya. Silakan Anda mulai bisa mengisi mulai sekarang tugas mingguan Anda ya. Saya tunggu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Pak.